Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anakku kelas Patisnami kita Nurul Iman. Apa kabar hari ini? Semuanya selalu dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kembali lagi di YouTube channel Mitnuri 2 yang sama-sama kita akan belajar tematik tema 9 kelas 4 subtema 1 muatan PPKM. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yaitu tentang menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Lingkungan yang asri, nyaman, dan aman merupakan lingkungan yang diinginkan oleh setiap orang. Untuk mendapatkan lingkungan tersebut, kamu perlu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang layak kita dapatkan setelah mendapatkan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Contohnya, nelayan memiliki hak untuk mendapatkan ikan dan kewajibannya nelayan adalah tidak merusak terumbu karang. Nah, selanjutnya, hak terhadap lingkungan merupakan hal-hal yang harus kita peroleh dari lingkungan. Berikut ini contoh hak kita terhadap lingkungan. Yang pertama, mendapatkan akses terhadap air bersih. Yang kedua, memanfaatkan hasil pertanian dan perkebunan menggunakan sumber daya alam sebagai penghasil energi. Yang ketiga, terbebas dari polusi dan pencemaran lingkungan. Dan yang keempat, menikmati lingkungan yang bersih, indah, dan asri. Selanjutnya, kewajiban terhadap lingkungan merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan untuk lingkungan. Berikut ini merupakan contoh kewajiban terhadap lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menerapkan perilaku hemat energi. Yang ketiga, mengelola dengan baik limbah rumah tangga. Yang keempat, menjaga kelestarian air, tanah, hewan, dan tumbuhan. Dan yang kelima, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Setelah hak dan kewajiban, dan berikut adalah akibat jika tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Yang pertama, lingkungan menjadi tandus dan tidak segar. Yang kedua, terjadi kelangkaan sumber daya alam. Yang ketiga, udara tercemar karena adanya polusi. Yang keempat, kesulitan beraktivitas karena kelangkaan energi. Dan yang kelima, timbulnya penyakit akibat polusi dan pencemaran. Selanjutnya, menyebutkan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Sebagai warga negara, kita berhak memanfaatkan sumber energi. Namun, kita juga berkewajiban untuk memanfaatkannya secara hemat dan bijak. Pengelolaan sumber energi harus dilakukan dengan baik dan cermat. Kewajiban kita menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Yang kedua, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan peralatan hemat energi dan ramah lingkungan. Dan berikut hak kita menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendapatkan sumber energi untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, mengelola sumber energi tanpa melanggar undang-undang. Yang ketiga, memanfaatkan energi alternatif seperti angin, air, atau matahari. Salah satu sumber energi yang kita miliki adalah laut. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari laut, misalnya membangkitkan listrik, sumber garam, sumber makanan seperti udang, cumi, dan ikan, dan tempat penelitian. Semua warga negara Indonesia berhak untuk menikmati sumber energi laut.
Berikut cara menjaga sumber energi laut agar tetap lestari. Yang pertama, tidak menggunakan bahan peledak, pukat harimau, atau racun saat menangkap ikan. Dan yang kedua, menggunakan kemasan berbahan dasar plastik dengan bahan yang mudah terurai di lingkungan. Selanjutnya, yang ketiga, mengurangi penangkapan hewan laut secara berlebihan. Yang keempat, ikut serta dalam merawat kebersihan laut dan pantai. Dan yang kelima, menanam tanaman bakau di sekitar pantai. Perilaku masyarakat di sekitar kita ada yang hemat energi, ada pula yang boros energi. Berikut contoh perilaku boros dan hemat energi di masyarakat. Yang boros energi, misalnya menghidupkan lampu pada siang hari, membiarkan keran air mengalir saat tidak digunakan, mengendarai kendaraan bermotor untuk bepergian jarak dekat, menonton televisi sepanjang hari, dan meninggalkan komputer menyala dalam waktu yang lama. Dan untuk perilaku masyarakat di sekitar yang hemat energi, ada mematikan lampu pada siang hari, menutup keran air saat tidak digunakan, menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk bepergian jarak dekat, membatasi jam menonton televisi, mematikan komputer yang tidak digunakan. Selanjutnya, menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Yang pertama, berikut contoh hak terhadap lingkungan hutan. Yang pertama, mendapatkan udara segar. Yang kedua, menikmati keindahan hutan. Yang ketiga, memanfaatkan kayu pohon sesuai aturan. Yang keempat, memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Dan selanjutnya, berikut contoh kewajiban terhadap lingkungan hutan. Yang pertama, melakukan reboisasi. Yang kedua, tidak menebang pohon secara berlebihan. Yang ketiga, tidak membuka lahan tambang secara berlebihan. Masih menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan, berikutnya adalah lingkungan sungai. Dan berikut contoh hak terhadap lingkungan sungai. Yang pertama, menggunakan air untuk keperluan mandi dan mencuci. Yang kedua, memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi. Yang ketiga, memanfaatkan air untuk pengairan sawah. Yang keempat, memanfaatkan aliran air sebagai pembangkit energi listrik. Dan berikut contoh kewajiban terhadap lingkungan sungai. Yang pertama, tidak membuang limbah ke sungai. Yang kedua, menanam tumbuhan di sepanjang sungai. Yang ketiga, tidak mendirikan bangunan di sepanjang tepi sungai. Yang keempat, tidak membuang sampah ke sungai. Oke, sudah selesai materi pembelajaran yang Bunda berikan hari ini. Selanjutnya ada tugas. Tugasnya yaitu melengkapi tabel Ayo Berlatih pada buku pena 4D halaman 91-92. Silahkan dikerjakan buku tulis. Jika masih ada yang bingung, kita langsung japri ke Budia. Nanti akan dijawab. Untuk info pengumpulannya seperti biasa akan disampaikan di grup kelas. Terima kasih. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang bingung, bisa langsung japri ke Budia. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.